Belum saya kritik karena belum jadi wali kota. Belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya solusi. Yuk, koruptor tuh. Saya kasih kritik. Dia gak marah. Karena saya terangkan, saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua, Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Jadi sebetulnya Aku mau terangin semua. setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau menjadi kritikus. Orang-orang yang jadi pejabat nggak mau saya menjadi kritikus saja. Kenapa saya mau jadi kritikus itu? Jadi saya mau jujur katakan itu. Jadi tidak semua yang kotor itu tidak berguna. Saya kasih ilustrasi. Suatu waktu saya naik ke Himalaya, Gunung Himalaya. Di ketinggian kira-kira 5.000 meter, 5.500. Saya kehabisan, kehilangan orientasi. Suhu udah turun minus 20. Pos terakhir itu saya tinggalkan 3 jam. Nggak dapat lagi tea house untuk nginep. Bayangin, minus 20. Angin 90. Kalau buka handskun itu, namanya kaos tangan itu truk, kayak jarum masuknya di situ. Luka itu. Oleh butir es itu. Lalu kita cari akal bagaimana caranya. Tidak ada tempat menginap di situ. Dapat kandang yak. Yak itu adalah binatang endemi di Himalaya. Itu kayak banteng kecil itu. Kalau banteng gede adanya di tempat Bu Mega. Ini banteng kecil, rambutnya panjang. Kita kumpulin kotorannya, tai yak itu. Saya tidur di situ tuh. Kotoran itu berguna untuk menyelamatkan saya tuh. Tidak semua yang najis itu tidak berguna. Apalagi dalam politik itu kan. Yang pendukungnya adalah najis itu kan. Jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membekali negeri ini. Dengan pengetahuan. Rocky Gerung gak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris. Bawa medali emas buat Indonesia. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik padahal satu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Roh? Pulang sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kan itu yang kita sebut value. Kejujuran dalam berpolitik itu. Saya nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Buktikannya sebaliknya kan. Bahkan saya bilang pada itu, Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol. Satu, PDIP marahin saya, dilaporin ke polisi. Saya kasih kuliah di Jogja, saya dilemparin botol di kepala saya tuh. Saya bilang, kenapa kalian marah? Saya cuma terangkan itu supaya kalian tahu bahwa yang saya kritik kebijakannya presiden, bukan Jokowinya ansih. As a person, nggak ada urusan saya dengan. Saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia, dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY segala macam tuh. Zaman SBY saya paling keras kritik beliau tuh. Sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBY, nggak ada soal. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia kepada persona. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi. Atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa dia? Saya yang kita di LBH, Buyung Nasution. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang dilakukan oleh wakil presiden kita, baik sebelum dia menjabat ataupun masih dia menjadi wali kota Solo, dan juga ketika beliau sudah menjadi wakil presiden.
Ada banyak hal yang menjadi kejanggalan di mata masyarakat yang mereka sampaikan supaya kita dapat mengetahui dan mengerti semuanya ini. Perjalanan Jokowi adalah membuat anaknya mengikuti jejaknya. Artinya segala kebusukan, kelicikan yang ada itu akan berpeluang besar akan dilakukan oleh Gibran, hal-hal seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini apa yang disampaikan oleh seorang pengkritik keras, ya. Ketika kita mendengarkan nama Bung Rocky Gerung, beliau adalah seorang yang selalu mengkritik pemerintahan. Yang menurut dia, ya, menurut beliau ketika ada hal-hal yang tidak cocok dalam manajemen pemerintahan, dalam melaksanakan setiap program-program yang ada, maka garda yang paling terdepan adalah seorang Rocky Gerung dalam menyampaikan semuanya itu, karena bagi dia pemerintahan ini hanyalah sebuah proses berjalannya untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan dan hukum-hukum yang ada, ya, itu pemerintahan yang ada di negara kita. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung pada kesempatan kali ini, semasa Gibran seorang wali kota Solo, ternyata ada kejanggalan di sana, dan inilah baru terbongkar. Gibran ketika menjadi wali kota, ya, ada dugaan-dugaan korupsi, ya, dugaan-dugaan korupsi yang sangat-sangat disembunyikan, dan ini baru terbongkar. Rocky Gerung juga baru menceritakan hal ini. Ya, Rocky Gerung pernah mengancam Gibran akan hal ini. Ya, Gibran takut dan juga Jokowi pun takut akan hal itu. Ini adalah sebuah kartu as yang dimiliki oleh Rocky Gerung, dan tentunya sebagai seorang wakil presiden saat ini membuat malu. Dan apakah orang-orang seperti itu yang selalu memakan uang haram layak menjadi seorang pemimpin di negara ini? Apakah itu tepat? Atau apakah itu hal-hal yang etis untuk dijadikan seorang pemimpin? Tentunya tidak, ya. Kenapa? Harusnya pada dasarnya mereka duduk di sana, baik itu wali kota, gubernur, DPR, DPR RI, provinsi, dan juga menjadi wakil presiden, menjadi menteri-menteri, menjadi presiden juga. Mereka harus menjalankan fungsinya dengan baik, tanpa memakan porsi-porsi orang lain, tanpa memakan uang haram. Ya, kebanyakan para pejabat-pejabat di negara kita, mereka seringkali melakukan korupsi itu karena haus kekuasaan, itu karena mereka tidak pernah berkecukupan dengan apa yang mereka miliki saat ini, padahal mereka digaji besar, ya. Itulah, jadi ini sebuah kartu as yang dibongkar oleh Rocky Gerung, bagaimana kelakuan-kelakuan Gibran semasa menjadi wali kota, dan tentunya ini membuat Gibran ketar-ketir, bahkan juga keluarga Gibran, apalagi Jokowi yang sangat takut ketika berita ini terbongkar, ya, apalagi itu disiarkan di TV, ya. Itu membuat keluarga Jokowi mulai kehilangan arah. Nah, tentunya tindakan-tindakan seperti inilah yang membuat masyarakat senang, karena sesuatu hal yang dibangun selama ini oleh Gibran, begitu juga Jokowi, itu adalah gimmick-gimmick untuk mengambil simpatisan masyarakat, untuk mengambil hatinya masyarakat, dan kita tidak terlena akan hal itu, kita tidak termakan akan hal itu. Saya yakin bahwasanya masyarakat sudah pada pintar-pintar, ya. Makanya ada banyak orang sekarang ini menginginkan, apalagi ya, menginginkan pemakzulan Gibran itu nomor satu di mata masyarakat. Mereka menginginkan Gibran itu digantikan, mereka menginginkan wakil presiden yang baru, karena bagi mereka bukan soal muda ataupun tua, tetapi jam terbang itu akan menentukan kualitas seseorang, apakah layak duduk di sana ataupun tidak, ya. Makanya mereka menginginkan Gibran itu diturunkan. Dan tentunya ketika hal ini terjadi, pemakzulan Gibran terjadi, Jokowi stres akan hal ini. Mungkin ia merasa bahwa perjuangan-perjuangan yang ia lakukan itu sia-sia
ya mungkin kalau perjuangannya baik ya, perjuangan dari awalnya itu dia baik melakukannya, sia-sia juga akhirnya, it's okay. Tetapi kalau dalam kecurangan dia melakukan perjuangan itu sangat memalukan dan sangat-sangat menyakitkan bagi Jokowi ya. Teman-teman dimanapun Anda berada, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman, apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman dengar, sampaikan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.